apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Unjuk rasa mahasiswa tuntut perbaikan fasilitas dan layanan kesehatan di Lombok Barat ricuh. Dua pria ditangkap polisi karena membawa ratusan gram narkoba ke Pulau Sumbawa. Hektaran tanaman padi di Lombok Tengah rusak karena kekurangan air dan pupuk. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Unjuk rasa Forum Mahasiswa Lombok Barat menuntut perbaikan infrastruktur dan pelayanan kesehatan di depan kantor Bupati Ricuh, Kamis siang. Kedatangan massa untuk bertemu Bupati dihalau petugas polisi Pamung Praja yang segera menutup pintu gerbang. Massa yang memaksa masuk kantor terlibat saling dorong dan adu fisik dengan petugas. Khawatir massa anarkis, petugas akhirnya mengizinkan massa masuk kantor, namun tidak berhasil menemui Bupati yang saat itu hendak keluar menghadiri acara di tempat lain. Dalam orasinya, massa mendesak Bupati memprioritaskan perbaikan infrastruktur dan layanan kesehatan yang belum optimal. Massa juga meminta Bupati mencopot Direktur RSUD karena dinilai tidak becus dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat miskin. Tidak ada yang perlu berjualan yang memang untuk memfasilitasi masyarakat untuk ke rumah sakit, aksesnya ke rumah sakit. Yang kedua itu pelayanan kesehatan. Terkait masalah pelayanan kesehatan, ini yang dimana RSUD ini telah mencederai pelayanan yang sudah ditentukan. Ada beberapa keluh kesah dari masyarakat yang dimana masyarakat itu mengeluh kesahkan kepada kami bahwasanya pelayanan sudah tidak baik. Sampai-sampai ada masyarakat yang disuruh pulang sedangkan kondisinya tidak baik-baik saja. Massa berjanji akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi pemerintah daerah. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pulau Seribu Masjid Menggugat menggelar unjuk rasa di depan Mapolda Nusa Tenggara Barat Kamis siang. Kedatangan massa untuk mendesak kepolisian bertindak tegas dan memproses hukum pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Massa menilai Panji Gumilang telah melakukan penistaan agama dengan menghina Al-Quran dan Nabi Muhammad. Massa juga secara resmi melaporkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun ke polisi karena membuat kegaduhan dan mengganggu kenyamanan beragama. Kepada Kapolri untuk segera melakukan pengusutan dan penangkapan kepada laknatullah Panji Gumilang yang telah melakukan penghinaan terhadap Al-Quran, yang telah melakukan penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Yang berikutnya adalah kita minta kepada yang bikin semua untuk segera ditangkap. Saya kira Kapolri itu berani, karena hari ini mereka tidak berani karena masih ditekan oleh pembiking daripada Panji Gumilang. Massa mendesak Polri bersikap profesional dan segera menahan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun karena dikhawatirkan akan menimbulkan konflik beragama. Massa juga berjanji akan kembali mendatangi Mapolda NTB jika laporan mereka tidak ditindaklanjuti. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Hektaran tanaman padi di Dusun Repok Medas, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, rusak akibat kekeringan. Kurangnya pasokan air menyebabkan pertumbuhan tanaman tidak optimal dan menyebabkan bulir padi tidak berisi. Rusaknya tanaman juga diduga akibat kurangnya pemberian pupuk yang menyebabkan melambatnya pertumbuhan tanaman. Petani mengaku kesulitan mendapatkan pupuk subsidi di daerah setelah adanya penjatahan pupuk oleh pemerintah.
Kerusakan tanaman membuat produksi lahan pertanian menurun hingga 50%. Karena ini sudah pupuknya ini yang kurang pupuk. Nah, kalau stabil pupuknya, wah boleh tahan Pak sampai dia tumbang kalau dia sudah berisi semua. Biasanya berapa kali pupuk? Biasanya kadang-kadang kalau banyak pupuk niki kadang-kadang 2 kali kita kasih pupuk. Petani berharap pemerintah daerah segera mencarikan solusi menormalkan aliran air ke lahan pertanian serta menambah jatah pupuk subsidi di daerah. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Badan Pengawas Pemilu menemukan dugaan pelanggaran netralitas oleh salah seorang oknum aparatur sipil negara yang bertugas di Pemda Lombok Tengah. Bawaslu menemukan oknum ASN meneruskan postingan konten politik salah satu bakal calon anggota legislatif bersama salah satu pimpinan partai melalui media sosial. Atas temuan tersebut, Bawaslu melayangkan surat panggilan kepada oknum ASN tersebut. Bawaslu juga memanggil sejumlah saksi untuk dimintai klarifikasi terkait postingan yang disebarkan. Itu sudah kita lakukan, penelusuran itu sudah kita lakukan, dan hari Rabu kemarin kami sudah naikkan statusnya menjadi temuan. Jadi kami sudah mendapatkan bukti permulaan yang cukup, sudah diregister, dan hari ini kami melayangkan surat pemanggilan kepada yang bersangkutan, pada para pihak. Menanggapi hal itu, Pemda berjanji akan profesional dan akan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Jelas ASN ada jelas undang-undangnya. Undang-undang nomor 5/2014 tentang ASN. Tegas netralitas. Memang pernah dia pernyataan, itu konsekuensi kan dipanggil oleh Bawaslu. Nanti menjadi tugasnya Bawaslu dan Pak Bupati dan memanggil yang bersangkutan. Bawaslu meminta aparatur sipil negara dan TNI Polri tetap menjaga netralitas dalam pemilu untuk menghindari konflik kepentingan di tengah masyarakat. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.